Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku akan ngebahas ini salah satu yang udah banyak banget kalian request ya, udah dari lama sebenarnya. Tapi mau banget aku baru bisa review. Ini adalah produknya dari Bare and Bliss yang Blue Matte High Cover Foundation Balm nih, yang seperti ini. Sebenarnya sih aku tahu udah lumayan lama ya, tapi kayak aku agak ragu-ragu karena aku pernah pakai foundation balm kayak gini dan kurang cocok di tipe muka aku yang normal tuh oily. Tapi kemarin dengar-dengar yang ini tuh finishnya kayak agak matte gitu. Aku nggak tahu sih, nanti kita akan buktikan aja. Bakal aku kupas tuntas di videoku kali ini, dan buat kalian yang udah nungguin dan penasaran juga reviewnya seperti apa, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas sedikit tentang packagingnya ya. Kalau aku lihat sih di sini dia perpaduan warnanya tuh soft banget, kayak coklat, pink seperti itu. Seri Blue Matte sih menurut aku sejauh ini cakep ya package-nya. Udah gitu di bagian depan tadi seperti yang udah aku sebutkan ada nama produknya Bare and Bliss Blue Matte High Cover Foundation Balm. Dengan di sini sudah tertera SPF-nya 50+ PA+++. Wow, ini sih hitungannya udah tinggi ya. So, pastinya nanti bisa memberikan perlindungan lebih ke kulit. Tapi memang tergantung preferensi masing-masing aja. Kalau aku tetap menggunakan sunscreen terpisah. Udah gitu kalau aku lihat ya di sisi sampingnya, ini seperti biasa buat kalian yang penasaran detail ingredientsnya apa-apa aja, bakal aku zoom di situ. Dan untuk di bagian belakangnya ini terdapat klaim produknya. Udah gitu ada pemilihan juga untuk warna-warna yang disediakan atau shade yang ada di Bare and Bliss Foundation Balm ini. Nanti bisa dipilih-pilih aja ya sesuai tipe skin tone kalian. Di sini aku pilih yang MW1 Honey karena memang aku nggak tahu sih, biasanya untuk produk yang bukan lokal itu kan tone-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi ini memang aku cobain yang medium aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajah aku. Dan kalau aku lihat di sini expired date-nya sampai di tahun 2027, tapi masa berlaku dari foundation balmnya ini setelah udah dibuka kemasannya itu 1 tahun aja. Di bagian bawahnya ini tuh kayak ini nomor BPOM bukan sih, karena nggak ada angka-angkanya. Dan waktu aku cari nih nggak ada nomor BPOM yang jelas. Mungkin nanti kalau ada di official store akan aku tampilin aja ya seandainya sudah ada nomor BPOM. Sih setahu aku untuk produknya Bare and Bliss tuh biasanya ada, karena official store Indonesianya juga sudah tersedia ya. Udah gitu sekarang aku akan masuk ke package dalamnya yang kalian bisa lihat di sini. Yes, dia bentuknya kayak cushion seperti ini. Awalnya sih aku kan taunya foundation balm ya. Aku pikir bentuknya nggak bakal kayak cushion. Ternyata packagingnya dibuat semacam cushion juga. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Kalau di bagian luarnya sih package-nya aku suka sih, dia kayak warna-warna soft cream gitu, yang simple tapi kesannya tetap bersih. Udah gitu di sini ada nama produknya Blue Matte Foundation Balm. Dan di bagian belakangnya ini juga ada nama shade-nya yang aku pakai tadi MW1 Honey. Udah gitu netonya 12 gram, kemarin tuh aku beli kalau nggak salah harganya sekitar 139 atau 135 gitu. Nanti untuk harga terupdate, seperti biasa bisa langsung cek aja di kolom deskripsi, udah aku tulis lengkap linknya. Dan selain itu ada tahun produksi juga expired date. Sekarang aku akan buka aja, ini kayak ada pencetannya gitu, dan sama seperti cushion pada umumnya. Ini ada kaca yang masih tertutup di sini. Udah gitu ada puffnya juga, dan di sini sih puffnya salah satu yang aku suka dari bentuknya ya, karena memang dia tuh bentuknya teardrop yang bagian ujungnya lancip, jadi biasanya bisa menjangkau kayak di lipatan hidung atau area bawah mata gitu. Dan sekarang aku akan buka bagian cushionnya. Ini setelah dibuka tuh dia ada kayak penutupnya seperti ini. Dan kalau aku lihat sih di situ tulisannya A Touch Matte Perfection. Apakah nanti hasilnya bakal matte? Aku nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti. Setelah dibuka barulah nih ada si foundation balmnya. Jadi berbeda dari cushion-cushion pada umumnya, ini waktu aku coba sentuh ya pakai jari, bener-bener dia memang tekstur balm gitu yang lembut, kayak bateri seperti itu ya. Tapi sepertinya nggak terlalu licin sih, kayak agak lumayan padat. So ini agak beda dari dulu punyanya Lux Cream yang pernah aku coba ya. Dia lumayan glow gitu di muka aku. Dan nggak sabar banget aku akan kasih tunjuk, ini sebenarnya udah aku pakai di wajah aku ya. Kita akan lihat seperti apa nanti, apakah sesuai dengan klaim-klaimnya. Detailnya bakal aku kasih lihat di videoku yang berikut ini. Seperti biasa di sini aku akan kasih tunjuk dulu kondisi wajah aku ya. Ini selesai pakai skincare jadi agak glowy-glowy karena tadi aku pakai sunscreen.
Kondisinya seperti biasa ada imperfection ya, tuh di sekitaran pipi, area bawah mata, ya seperti itu. Nanti kita akan lihat seberapa mengcover untuk foundation balmnya Bare and Bliss. Sekarang langsung aja kan aku aplikasikan, dan ini tuh aku buka pertama kalinya tuh sebenarnya waktu ini ya, waktu aku mau pakai ini tadi untuk si sponsnya. Menurut aku dia nggak terlalu tebal, tapi cukup halus ya. Udah gitu di bagian dalam tadi seperti ini. Terus tadi aku udah sempat kasih tunjuk waktu aku sentuh pertama kali, kaget banget karena teksturnya tuh bener-bener yang creamy lembut. Dan ini yang udah nempel di tangan aku karena sayang aja kan aku tap-tap di sisi kiri wajah ya. Aku akan mulai dari situ nanti pengaplikasiannya. Oke, langsung aja ini aku tap. Wow, kayaknya aku terlalu neken ya. Jadi dia tuh kayak agak bocel gitu dan di situ nempelnya lumayan banyak. Aku lupa sih karena ini balm, mungkin kita harus tapnya pelan aja. Tapi coverage yang beberapa tap-tap, wow, tuh kalian bisa langsung lihat ya. Itu imperfection pipi aku yang ada kayak noda-noda gitu udah lumayan tercover. Dan aku akan coba di area bawah mata aku. Oh wow, bener-bener sih. Tuh kalian bisa langsung lihat sendiri, dia tuh kayak langsung apa ya, menyamarkan banget gitu loh. Kelihatan full untuk di area bawah mata aku. Cuman lagi dan lagi ini puffnya sih sebenarnya bisa dipakai ya, tapi semenjak aku punya puff sendiri, selalu untuk puff cushion itu aku merasa kayak kurang empuk dan bouncy gitu. Walaupun ini bisa, tuh kalian bisa langsung lihat aja ya, aku tap-tap ya, dia bisa menempelkan si foundation balmnya ini di muka aku, tapi lumayan nyerap produk juga. Apalagi kan ini teksturnya balm ya. So, untuk kenyamanan kita bersama, aku langsung akan pakai puff yang biasanya aku pakai aja nih. Buat kalian pasti udah tahu ya, akhir-akhir ini aku pakai dari Muak ini karena bener-bener super empuk dan bouncy. Jadi kayak menurut aku lebih nyaman ya, dan dia kan juga segitiga bentuknya, jadi nggak masalah untuk area bawah mata, lipatan hidung, kita bisa untuk mengaplikasikannya. Sejauh ini sih kalau aku lihat hasilnya natural ya, kayak nggak terlalu yang glow, tapi juga nggak matte banget. Langsung aku akan zoom aja nih, seperti kulit kan ya. Cuman versi kulit yang kelihatan sehat karena ada sedikit glow-nya. Dibandingkan yang sisi kanannya ya, sudah pasti nih area bawah mata aku nutup banget, bahkan udah di pipi. Gak bisa berkata-kata sih, ini coveragenya emang nampol. Sesuai namanya nih, high cover foundation balm. Karena memang seperti itu waktu diaplikasikan di wajah aku. Ini klaimnya bilang foundation balm dengan coverage tinggi yang memberikan hasil matte yang blur. Oke, kalau aku lihat memang finishnya bukan yang glowy banget sesuai klaimnya. Nanti aku akan lihat lagi ya. Ini kalau hasilnya di muka aku sih memang semi matte ya. Matte-nya itu nggak terlalu yang kering gitu, kayak masih ada kelembaban di wajah. So overall untuk hasilnya sejauh ini aku suka untuk di sisi kirinya, coveragenya bagus. Sekarang aku akan masuk ke sisi kanan nih yang lebih banyak imperfectionnya. Tuh kalian bisa langsung lihat. Nih kalau aku pakai puff yang segitiga, dia itu memang nempel tapi nggak terlalu banyak. Secara ini foundation balm ya, jadi wajar kalau misalnya agak lumayan nempel, tapi masih mending daripada puffnya tadi. Lanjut ini di sisi kanan wajah aku dari tadi wow terus ya. Karena memang sekaget itu si coverage ya. Ini sepertinya bisa menyaingi punyanya L'Oreal yang matte resistensi dari coveragenya ya. Nanti kita akan lihat aja. Tapi memang ini di bagian noda, ini aku sengaja bakal sedikit zoom. Kalian bisa lihat sendiri, aku tap-tap dan yes. Udahlah, nggak bisa berkata-kata lagi. Ini coveragenya sih bisa dibilang memang medium to full, atau menuju fullnya tuh nggak perlu beberapa layer. Kita ambil tap-tap aja udah langsung nutup gitu untuk bagian noda-nodanya. Sebenarnya untuk foundation balm yang sebelum-sebelum ini aku coba juga kayak gini, coveragenya oke. Tapi nanti kita lihat untuk ketahanannya kayak gimana. Aku akan selesaikan dulu ya untuk sisi kanan wajahku. Oke, seperti ini untuk hasilnya di wajah aku. Bener-bener ini matte yang masih natural, kayak healthy skin, tapi nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi aku rasa buat kalian yang punya tipe normal to oily atau oily masih bisa pakai. Sekarang aku langsung akan kasih tunjuk aja before afternya sekalian di muka aku. Yang pertama pastinya dengan coverage yang tinggi, dia bisa menyamarkan imperfection noda-noda yang ada di wajah aku, jadi kelihatan flawless seperti ini. Dan finishnya aku suka sesuai klaimnya, memang hasilnya matte, tapi menurut aku bukan yang matte banget. Nih untuk detailnya kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Sejauh ini juga gampang diratakan, apalagi menggunakan puff aku tadi ya. Cuman kalau misalnya menggunakan puffnya sih menurut aku mungkin agak sedikit lebih lama ya. Tapi nggak masalah, untuk puffnya oke, bisa dipakai.
Dan sekarang saatnya aku akan zoom di sekitaran pori-pori. Katanya tadi matte yang ngeblurin, tapi menurut aku di pori-pori aku tuh biasa aja, yang terlalu ngeblurin gimana-gimana ya. Ya tekstur masih kelihatan tapi nggak banget gitu. Lumayan lah. Tapi kalau aku lihat untuk warnanya, walaupun ini sudah untuk warm undertone ya, cuman di aku sih sebenarnya sedikit lebih gelap dari tipe warna kulit aku. Tuh bisa dibandingkan aja sama leher aku ya. Cuman nggak masalah karena masih warm, oke lah ya, masih bisa nyatu aja ke kulit. Nanti tinggal kita akalin aja waktu pakai bedaknya. Ya sebenarnya seperti ini aja udah oke, tapi karena aku tipe kulitnya normal to oily, udah pasti aku mesti set menggunakan bedak. Di sini aku menggunakan Rose All Day yang dari list Lightweight Loose Powder, karena menurut aku ini untuk kontrol minyaknya biasa aja sih di wajah aku. Dan sengaja pakai shade yang translucent karena dia ada efek kayak sedikit mencerahkan wajah gitu ya. Di sini aku menggunakan di area T-zone aku aja. Aku tap-tap pakai puff dan pastinya juga di sekitaran dahi aku. Kenapa? Karena memang aku tuh anaknya super duper keringetan banget. Jadi wajib di sekitaran situ tuh di set menggunakan bedak, kalau nggak nanti pasti gampang luntur sih. Cuma nanti tetap kita akan lihat setelah di set menggunakan bedak kayak gini, kira-kira dia bakal tahan atau enggak. Oke, sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam setengah 1 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeupku dulu, dan nanti aku bakal balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Seperti biasa ini makeup natural ala aku ya, tapi bener-bener flawless banget karena semua imperfection aku tuh udah tercover dengan pakai si foundation balmnya tadi. Di saat menggunakan bedak jadi kelihatan smooth aja. Dan rasanya ini di wajah aku juga walaupun ini foundation tapi kayak nggak berat gitu loh. So, pastinya aku bakal pakai tes ketahanan hari ini karena memang baru aku pakai banget. Nanti aku akan update-update ya. Kemana aja aku hari ini, terus seperti apa progresnya di akhir video. So, pasti tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Buat kalian yang udah cobain juga nih untuk foundation balmnya dari Bare & Bliss, bisa komen-komen, sebutin juga tipe muka kulit kalian ya. Biar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, tadi tuh aku bener-bener lupa mau update ya waktu dari rumah. Dan ini aku udah on the way di jalan aja. Tadi untuk 3-4 jaman tuh masih bagus, belum berminyak di sekitaran T-zone aku. Coveragenya juga masih oke, tapi ini ya udah aku tes jalan-jalan sekalian pakai masker. Pastinya ini sekarang aku langsung mau update aja karena udah malam sekitar jam 19.45 ya. Makanya 7,5 jam di situ kelihatan sih sebenarnya di T-zone aku tuh udah kayak ada bekas kacamata, udah gitu di ujung hidungnya udah ngelopek, dan ini di sekitaran dahi aku. Walaupun ini tuh kayaknya pencahayaannya kurang bagus jadi nggak bisa kelihatan banget gitu loh. Nih waktu pencahayaannya agak terang aku kasih tunjuk ya. Nih di bagian dagu aku tuh udah kayak ngelopek-ngelopek gitu. Karena mungkin kena minyak, kena keringat, dan lain-lain ya. Sama ini tuh lipstick aku agak beleberan karena aku pakai glossy lip gitu. Sampai rumah sudah jam 10 aja, pakainya 10,5 jam ya hari ini. Tadi di masker aku sampai kayak gini, lipstick dan foundation, jadi aku udah risih pakainya. Dan sekarang bentar aku lepas dulu masker yang kedua ini. Sebenarnya ada tuh di sekitaran hidung aku nempel tipis, tapi nggak terlalu kelihatan. Sekarang langsung akan aku zoom aja, barulah kelihatan tadi yang aku sebutkan di sekitaran atas hidung aku udah ngelopek. Ini bekas kacamata bener-bener kayak keangkat banget. Dan di sekitaran hidung aku juga udah berminyak. Untuk di dagu aku nih imperfectionnya udah mulai kelihatan karena memang udah luntur gitu. Dan pastinya kalau untuk di pipi aku tuh masih kelihatan bagus. Buat kalian yang tipe kulitnya nggak berminyak pasti mungkin masih oke ya di jam segini. Nih yang paling lucu di dahi aku bener-bener luntur, tinggal dikit tuh di atas alisnya. Karena memang aku tuh super keringetan banget seperti yang aku bilang ya. So kesimpulannya sih memang di sekitaran T-zone aku karena memang areanya berminyak, di situ udah lumer sana sini ya. Kalian tadi bisa lihat. Walaupun di area selain T-zone masih oke. Jadi mungkin kalau tipe kulit kalian normal tuh oily atau berminyak kayak aku, perlu pakai primer yang biar dia itu bisa lebih nempel gitu. Karena sayang aja ya finishnya itu bagus di muka aku. Apalagi kalau lihat coveragenya beneran senutup itu. Di tipe kulit berminyak ataupun normal to oily sih bukan yang seawet itu, tapi tidak segampang itu longsor juga ya. Karena tadi 3-4 jaman masih oke. So gimana setelah lihat review lengkapnya? Menurut kalian cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah.